Go. Tujuh jenazah pasien COVID-19 hilang dari makam. Siapa yang bongkar? Sejumlah makam di pemakaman pasien COVID Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan raib. Sejumlah makam jasad pasien COVID ini terbongkar. Sejumlah kuburan pasien COVID terbongkar di tempat pemakaman COVID Kelurahan Lamoe, Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kuburan terlihat bekas tergali, sejumlah alat membungkus mayat dan peti mayat dalam kuburan terbongkar. Temuan makam pasien COVID terbongkar pertama kali ditemukan salah satu warga yang melakukan ziarah. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing mengatakan pihaknya sedang melakukan inventaris bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas COVID. Terkait dugaan makam yang amblas, ia juga menambahkan bahwa masih menggali informasi apakah makam itu amblas atau memang terjadi pembongkaran. Sementara itu, lokasi pemakaman pasien COVID di Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini yang diduga dibongkar. Jaraknya jauh dari pemukiman warga, sehingga sedikit sekali warga yang melihat dugaan pembongkaran tersebut. Raibnya beberapa jenazah pasien COVID di pemakaman COVID-19 Parepare menggegerkan warga. Kondisi sejumlah makam di Kelurahan Lamue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dalam keadaan terbongkar. Hilangnya jasad-jasad pasien COVID tersebut masih menyisakan tanda tanya. Melansir Tribun Parepare, terbongkarnya makam dan hilangnya sejumlah jenazah pasien COVID pertama kali diketahui seorang warga yang berziarah. Warga bernama Eva itu mulanya akan berziarah ke makam sang adik yang meninggal dunia karena COVID. Betapa terkejutnya Evi ketika mengetahui ada beberapa makam dalam kondisi terbongkar. Jenazah di dalam makam pun hilang. Ia meyakini pembongkaran makam dilakukan baru-baru saja. Sebab beberapa waktu lalu Eva melihat makam itu masih rapi sewaktu berziarah ke makam sang adik. Yakin saya kalau pembongkaran makam ini baru-baru saja, karena beberapa hari lalu makamnya masih berjajar rapi, lengkap dengan nisan. Begitulah katanya. Raibnya beberapa jenazah pasien COVID di pemakaman COVID Parepare menggegerkan warga. Kondisi sejumlah makam di Kelurahan Lamue itu dalam keadaan terbongkar. Hilangnya jasad-jasad pasien COVID itu masih menyisakan tanda tanya. Sementara itu, Camat Bacukiki Saharudin mengatakan, sementara ini tidak terdata ada 7 makam yang dibongkar. Jasad pasien COVID dari 7 makam itu pun hilang. Saharudin belum mengetahui apakah seluruh makam dibongkar oleh seseorang. Ada yang 3 makam yang masih menjadi tanda tanya apakah amblas atau bagaimana, tapi ada 4 yang sudah jelas terbongkar dan jenazahnya hilang. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing menduga kasus ini adalah pencurian mayat. Polisi hingga kini masih melakukan pendataan di lokasi pemakaman kasus COVID itu. Ada beberapa kuburan yang dibongkar dan hanya tersisa peti mati. Sedangkan jenazahnya hilang. Namun ada pula makam yang terlihat amblas dan diduga ditutup kembali lubangnya setelah digali. Polisi pun bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya polisi menemukan sandal jepit di lokasi kuburan yang terbongkar. Kita telah melakukan olah TKP, ada juga telah menyita sejumlah barang bukti di kuburan, termasuk sandal jepit yang ada di dalam kuburan terbongkar. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pencurian mayat ini. Mereka juga mendatangi keluarga jenazah pasien COVID yang dinyatakan menghilang. Menyusul kejadian ini, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah menegaskan akan menindak tegas para pelaku pembongkaran makam. Kapolres telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus hilangnya jenazah pasien COVID tersebut. 1 tahun pandemi COVID terjadi di Indonesia mengorbankan banyak nyawa berguguran. Di balik pandemi ini ada banyak kisah perjuangan baik para tenaga medis hingga tukang gali kubur. Mereka melihat dari jarak dekat betapa ganasnya virus ini dengan cepat menyebar hingga merenggut nyawa. Hal ini dirasakan Jasin, 40 tahun, seorang tukang gali kubur di tempat pemakaman umum Tegal Alur. Tegal Alur merupakan salah satu makam yang dikhususkan pemakaman jenazah pasien COVID. Pada awal pandemi COVID-19, Jasin mengaku banyak penyesuaian yang harus dilakukan pihaknya. Awal-awal pandemi kita nggak tahu bisa banyak banget yang dimakamin sehari.
Jadi gali kubur masih manual, pakai tangan kayak mengemakamkan orang biasa. Karena semakin melonjaknya jumlah jenazah yang harus dimakamkan perharinya, petugas mulai kewalahan. Akhirnya minta ada alat berat, kalau enggak kita nggak sanggup. Begitulah kata Jasin. Tak hanya dari cara menggali kubur, dalam memakamkan ia juga harus mengenakan alat pelindung diri. Jadwal kerja para petugas gali kubur jadi sangat padat dengan adanya pandemi COVID-19. Jasin ingat betul, pekerjaannya terasa sangat berat di bulan Desember 2020. Pernah mencapai 60 hingga 70 jenazah dalam sehari. Kita mau makan, baru sesuap nyampe tenggorokan, sudah ada jenazah yang datang. Nggak jadi makan. Begitulah kata Jasin. Untuk melaksanakan ibadah sholat pun ia kadang tak sempat, sebab banyaknya jenazah yang harus dimakamkan. Padahal sehari-harinya terdapat 8 regu yang masing-masingnya terdiri dari 4 orang. Regu-regu itu beroperasi secara bergantian dalam memakamkan jenazah terkait COVID-19. Meski demikian, Jasin mengaku masih kewalahan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kini, Jasin mengaku terbantu sejak dibukanya lahan makam terkait jenazah COVID di lokasi lain. Namun, tantangan baru menguji tukang gali kubur seiring dengan hujan yang turun lebat di awal tahun 2020 ini. Pasalnya, jenazah terkait COVID biasanya dimakamkan dengan peti karbon. Menurut Jasin, peti itu tak begitu baik kualitasnya sehingga rapuh jika terus-menerus terkena air hujan. Menurut Jasin, tak butuh waktu lama untuk makam-makam itu amblas jika hujan yang mengguyur datang secara rutin. Maka, meski pemakaman jenazah terkait COVID mulai berkurang, Jasin dan kawan-kawan tak bisa bersantai sebab harus menata ulang makam-makam yang amblas saat ini. Setahun pandemi COVID bergulir, Jasin mengaku mulai terbiasa dengan rutinitas baru yang harus dihadapinya. Menurutnya, rasa lelah yang harus dilaluinya setiap hari adalah konsekuensi pekerjaan sebagai tukang gali kubur. Jasin sadar bahwa selain dirinya, banyak profesi lain yang juga mengemban beban berat karena pandemi COVID-19. Ia pun berharap agar masyarakat dapat lebih taat menjalankan prokes agar pandemi COVID segera berakhir. Sejumlah makam di pemakaman pasien COVID Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan raib. Sejumlah makam jasad pasien COVID ini terbongkar. Sejumlah kuburan pasien COVID terbongkar di tempat pemakaman COVID Kelurahan Lamoe, Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Kuburan terlihat bekas tergali, sejumlah alat membungkus mayat dan peti mayat dalam kuburan terbongkar. Temuan makam pasien COVID terbongkar pertama kali ditemukan salah satu warga yang melakukan ziarah. Kasat Reskrim Polres Parepare, Ibtu Asian Sihombi, mengatakan pihaknya sedang melakukan inventaris bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas COVID. Terkait dugaan makam yang amblas, ia juga menambahkan bahwa masih menggali informasi apakah makam itu amblas atau memang terjadi pembongkaran. Sementara itu, lokasi pemakaman pasien COVID di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini yang diduga dibongkar. Jaraknya jauh dari pemukiman warga, sehingga sedikit sekali warga yang melihat dugaan pembongkaran tersebut. Raibnya beberapa jenazah pasien COVID di pemakaman COVID-19 Parepare menggegerkan warga. Kondisi sejumlah makam di Kelurahan Lamue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan